Halo semuanya, kembali lagi di Orkes Podcast. Halo Sobat Orkes, perkenalkan aku Akila Skavia. Dan aku Yohanes Teras Timur. Nah seneng banget nih hari ini karena kita akan berbincang terkait suatu topik yang umum banget nih di masyarakat luas, yaitu terkait asap rokok dan juga KTR. Bagi Sobat Orkes yang belum tahu KTR itu apa, jadi KTR itu adalah kawasan tanpa rokok. Jadi hari ini kita bakal bahas hal tersebut dengan narasumber kita yang keren banget, yaitu dari tim Semarku. Jadi bagi Sobat Orkes yang belum tahu, apa sih Semarku? Semarku adalah singkatan dari Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok di Kulon Progo. Tepatnya pada April 2019, Dinas Kesehatan membentuk tim khusus kawasan tanpa rokok yang berlokasi di Sekretariat Aliansi Bupati Wali Kota Peduli Kawasan Tanpa Rokok. Wah, keren banget nih Kak Akila. Nah, sekarang kita bakal spill sedikit terkait narasumber kita, yaitu dari Kak Octavia Denta Eko Antoro dan Bu Siti Widyastuti SKM. Perlu diketahui ya nih Sobat Orkes, bahwa Kak Denta ini adalah program manajer Semarku dan Bu Siti adalah PNS Divisi Promosi Kesehatan Puskesmas Griluyo 2. Dan sedikit tambahan ya teman-teman Orkes, bahwa Kak Denta ini sudah mempublikasi 9 artikel ilmiah edukasi tentang bahaya rokok dan juga kawasan tanpa rokok. Gimana nih Sobat Orkes, keren banget kan? Mari kita sambut kedua narasumber kita. Yuk kita sapa langsung saja kepada Kak Denta dan Kak D. Selamat datang di Orkes Podcast. Jadi gimana nih kabarnya Kak D sama Kak Denta? Sehat, Luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya beberapa hari ini ngapain aja? Saya kesibukan apa ya, olahraga. Ya kemarin habis ada kegiatan juga sama teman-teman Bima kan di Garut Dinas, terus ini baru sibuk untuk advokasi Perda KTR. Berat ya langsungnya. Waduh, boleh. Ini Kak dia lebih sibuk lagi nih. Gimana Kalau nih Kak Kak D? D gimana kesibukannya? Ya, alhamdulillah kesibukannya sekarang baru bersama masyarakat ya, keseharian lebih banyak bersama masyarakat dan edukasi bagaimana sih biar kita bisa hidup sehat. Sibuk banget ya, wow banget ya. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sangat spesial. Oke, jadi Mungkin tanpa lama berlama-lama lagi. langsung ke topik yang akan kita bahas. Nah nih Kak, kira-kira dengan adanya KTR ini, kira-kira itu melanggar hak asasi manusia nggak sih? Karena kalau aku pribadi ya, aku tuh pernah negur temen aku yang kayak ngerokok sembarangan, itu terus aku tegur. Tapi respon dia tuh yang kayak, ini kan hak aku, suka-suka aku kan beli juga pakai uang aku. Nah kira-kira itu kayak gimana sih menurut Kak Dei sendiri? Mungkin kalau kita pernah baca ya di Undang-Undang Dasar 45 tuh di pasal 28H ayat 1 itu di situ disampaikan tuh bahwasannya setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan hidup sehat dan lingkungan sehat. Nah, sekarang nih kalau misalnya ada yang merokok, kira-kira asap rokok ya, paparan dari asap rokok ini ke orang lain, kira-kira itu melanggar hak atau enggak? Iya. Gitu kan. Nah, lagi pula hak bukan perokok ya, yang kayak kita yang nggak merokok ini sebenarnya jauh lebih besar nih daripada hak orang yang merokok dengan mengeluarkan asap rokok ini. Betul. Ada kandungan racun ya yang berbahaya ke orang lain. Jadi dari situ kita tahu bahwasannya hak asasi manusia itu justru hak untuk hidup sehat ya, hak untuk lingkungan sehat seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 45 tadi. Gitu kan. Jadi sebenarnya untuk merokok itu bukan terlalu hak asasi manusia kali ya? Iya bukan, justru yang hak asasi itu setiap orang untuk mendapatkan atau memiliki hidup sehat dan lingkungan sehat. Contohnya lingkungan sehat ini yang dia bebas dari racun dan paparan dari asap rokok. Gitu, Kak. Nah, sama Kak Dei, kalau Kak Dei lihat dari masyarakat di sekitar Kak Dei aja deh, nggak usah jauh-jauh. Iya, Gimana sih sikap masyarakat Indonesia itu terhadap Perda KTR? Karena yang aku tahu ya, kalau sampai Juni 2025 ini, Kemenkes sudah mencatat ada sekitar 209 kabupaten atau kota yang memiliki Perda KTR. Nah, gimana sih cara masyarakat sekitar itu menyikapi dengan adanya Perda KTR ini, Kak? Oh iya, gini ya. Kalau ini sih dari
pengalaman kami ya, kami di masyarakat ketika memberikan edukasi. Ternyata ketika masyarakat itu tersosialisasi ya, mendapatkan informasi yang benar dari KTR ini, kawasan tanpa rokok, di mana di KTR ini tidak melarang untuk merokok ya, cuma kita di kebijakan itu kan menyampaikan di mana ya, merokoknya itu di mana. Nah, itu ternyata masyarakat sangat antusias ya, mereka itu sangat membuka diri, bahkan mereka ingin sekali untuk berpartisipasi mewujudkan di penerapan KTR ini ya. Itu juga terbukti di masyarakat ya, saat ini itu khususnya di Kulon Progo ini sudah banyak ada kawasan bebas asap rokok ya, terutama di tingkatan pedukuhan, di tingkat dusun, itu di masyarakat itu sudah ada kesepakatan bersama, mereka mendeklarasikan kesepakatan itu sebagai wujud partisipasinya mereka ya, partisipasi dari masyarakat ini dalam implementasi KTR. Jadi dari sini kita tahu nih bahwasanya masyarakat itu sebenarnya sangat mendukung ya, sangat mendukung. Nah, di beberapa kesepakatan itu mereka ada salah satunya tuh menyepakati untuk tidak merokok di dekat bayi balita, tidak merokok di tempat ibadah, dan tidak merokok di tujuh kawasan yang diamanatkan di Perdanya Kabupaten Kulon Progo ya. Bahkan mereka tuh juga punya kesepakatan untuk melarang adanya pemasangan iklan di wilayah dusun kawasan bebas asap rokok itu. Nah, itu baru dari sisi masyarakatnya. Nah, dari sisi UMKM, dari masyarakat yang mempunyai usaha, dia itu justru sangat terbantu ketika ada kesepakatan, ada penerapan dari Perda KTR ini. Dari masyarakat sudah ada kesepakatan, kemudian mereka dalam penerapan misalnya nih ketika pengolahan makanan ya dari industri rumah tangga itu sudah ada kesepakatan karena sebagai kawasan bebas asap rokok. Jadi ketika melakukan aktivitas penyiapan atau produksi makanan, mereka sudah sepakat tidak sambil merokok. Nah, ini sudah satu bentuk partisipasi dari masyarakat ya, peran masyarakat dalam dukungan kawasan tanpa rokok, dan mereka tahu bahwasannya dengan adanya tidak merokok pada waktu produksi ini juga sebagai bentuk upaya untuk mencegah pencemaran fisik pada pangan aman. Jadi mereka sangat terbuka ini ya, sangat mendukung adanya Perda KTR. Oke, jadi sebenarnya masyarakat luas tuh sangat mendukung ya, Iya. Kak. Yang penting ada pemahaman tentang Perda KTR itu tersendiri, dan juga Perda KTR ini membantu UMKM dalam mempersiapkan makanannya. Iya, iya. Terlebih pada kesehatan bayi balita ya. Jadi di kesepakatan itu kan tadi juga dibilang masyarakat itu sepakat untuk bagi yang perokok aktif tidak merokok di dekat kelompok rentan, bayi, balita, ibu hamil, lansia. Jadi sangat terbantu dalam membentuk sistem untuk kesehatan di masyarakat. Jadi semuanya sudah saling terbuka, sudah dengan masing-masing keinginannya untuk berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang sehat dan juga hidup sehat gitu. Jadi dengan adanya Perda KTR ini juga benar-benar membantu masyarakat sekitar untuk hidup sehat banget ya, Kak, ya. Benar banget kayak gitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama terkait bahaya asap rokok. Jadi gini Kak Denta, jadi tuh kadang di kawasan kampus tuh masih banyak sekali orang yang mungkin merokok dan mungkin nggak tahu terkait seberapa bahaya asap rokok. Jadi kayak mereka tuh masih aware biasa saja lah terkait hal-hal tersebut. Mungkin Kak Denta bisa jelasin terkait apa saja sih bahaya asap rokok? Iya, sebetulnya asap rokok itu jelas ya. Dibungkusnya udah jelas, ya kan? Yeah. Di bungkus rokok itu ada tulisannya tar dan nikotin, ya kan? Yeah. Nah, tar itu bahan kimia, nikotin pun juga bahan kimia yang ada zat aditifnya. Selain itu memang residu pembakaran rokok itu yang namanya manusia itu nggak punya yang namanya filter di mulut untuk asap. Filter itu kan adanya di hidung. Di hidung. Tapi masukannya lewat mana? Lewat mulut kan? Iya. Nah, itu yang menyebabkan paru-paru kita tuh kerja lebih gitu kan. Belum lagi dari tar yang ada itu kan. Tar itu menyebabkan kerongkongan yang ada di paru-paru kita itu tuh ada lendir-lendir selaput hitam. Kalau tahu knalpot, pernah main knalpot kan? Iya, tahu. Di dalam knalpot itu kan hitam. Nah, itu mirip dengan itu. Dan itu yang menimbulkan banyak sekali penyakit ya. Seperti zat-zat karsinogenik itu ngumpul di situ, pemicu kanker, ada asma, macam-macam lah. Itu bagi perokoknya sendiri loh ya itu. Belum lagi asap rokoknya, ya kan? Orang sekitar juga. Iya, orang sekitar. Enggak hanya bagi perokoknya, orang sekitarnya pun juga kena gitu. Perokok pasif namanya. Iya, ya kan? perokok Ada perokok pasif. Yang tadi dijelaskan pertama perokok aktif, Iya, ya kan? yang Perokok merokok. pasif. Belum lagi kalau dia pulang ke rumah, ketemu keluarga di rumah, ya kan? Ada yang namanya third hand smoker.
Smoker tuh? Nah, perokok tangan ketiga. Jadi misalkan dia ngerokok dalam ruangan nih, Iya. ya kan? Asapnya itu bisa nempel di perabot-perabot rumah. Oh. Jadi orang yang masuk ke ruangan itu, dia ngerokok di dalam ruangan itu juga akan terpapar dari residu rokok tadi itu. Oh. Ya, konsepnya sama dengan tadi yang di knalpot tadi. Kalau kamu agak jauh dari knalpot pun juga nempel kan, ini Iya, asapnya, kotorannya nempel di tangan kan. tadi. Itu juga sama. Asap rokok itu nempel di dinding-dinding, nempel di perabot. Apalagi perabot dia yang nyerap asap atau nyerap debu di situ. Kursi, meja, bukan meja, taplak. Oh, yang Terus banyak kain gitu. bahannya kain, Iya. itu pasti juga akan ini. Jadi kualitas udara di ruangan itu pasti juga akan turun. Di tempat itu pasti akan turun. Semarku, tahun lalu kita mulai untuk mengadvokasi melalui alat yang namanya sanitarian kit yang teman-teman puskesmas punya. Dan itu punya, kita ngecek antara ruangan yang tidak digunakan untuk merokok dengan ruangan yang digunakan untuk merokok, kualitas udaranya turun jauh. Oh. Jadi before afternya, sebelum ruangan yang tidak digunakan untuk merokok dengan ruangan yang digunakan untuk merokok, walaupun rokoknya itu di malam, itu tetap berpengaruh kepada kualitas udara lingkungan. Berarti kelihatan banget ya bedanya kayak gitu. Ketok banget gitu. Dan itu resikonya sama. Perokok aktif, perokok pasif punya risiko yang sama terhadap penyakit-penyakit paru. Obstruktif kronik ya, PPOK itu juga punya resiko yang sama. Asma, iya, terus itu juga punya itu sih. Jadi 3 hal itu pasti akan berpengaruh kalau ada orang yang ngerokok di lingkungan itu. Bagi tubuh jelas itu akan berpengaruh. Berimpact jangka panjang ya Kak, kalau semisal terkait perokok itu, atau mungkin dari pihak yang ketiga terkait benda-benda di situ tuh kayak barang-barang terkontaminasi terkait terkait barang-barang di situ tuh kayak ngaruh banget ya. Ngaruh banget, jelas-jelas itu akan ngaruh banget. Jadi residu rokok itu 6 jam tuh nggak hilang, Mas. Oh, sekitar Iya, lama ya. Lama. Ya, kalau kami ngecek malam yang ngerokok, siangnya itu masih kerasa, ada efek di alat itu, ada efeknya gitu. Artinya kan 6 jam sampai 12 jam kalau dia nggak dibersihkan secara benar, itu juga akan berpengaruh. Misal nih, di ruangan itu terus tiba-tiba ada anak-anak main di situ. Oh, iya, anak-anak kan kerambat-ngerambat di kasur, mainan taplak misalkan, ya kan? Kalau dia dalam masa umur usia 3 tahun, dia masih suka masukin ke mulut dan lain sebagainya, kan itu juga terpapar gitu. Jadi masih bisa berpengaruh. Tapi mungkin itu ya, mungkin banyak orang yang mungkin kurang tahu ya terkait. Bener. Itu memang kurang disadari. Sebenarnya tahu ya. Iya. Kadang-kadang tahu ya. Perokok pun juga sebetulnya tahu. Hanya kadang-kadang mereka yang merokok itu nggak sadar. Kebiasaan kan. Udah nyaman, ambil kopi, ngerokok sudah. Ya, jadi kayak rutinitas ya? Iya, rutinitas. Tapi itu di ruangan ternyata. Dan kalau di ruangan pun kadang-kadang kita nggak ngerasa, oh ternyata di sini ruang bermain anak, ini ada anak-anak di sini. Karena nunggu anaknya terus dia ngerokok aja. Karena itu kebiasaan, habit kan. Iya, benar. Jadi kadang-kadang kurang disadari aja, bukan nggak tahu, tapi kurang disadari gitu. Belum lagi kalau orang yang sudah nyaman ditegur itu kan pasti marah. Ya, jelas kan? Pasti marah. Marah kan. Perokok itu memang termasuk orang yang sangat sulit diingatkan. Nah, itulah. Sebenarnya karena dia nyaman aja. Kalau ya prinsipnya secara psikologis kalau orang nyaman diganggu kan marah ya. Nah, kalau sudah nyaman diganggu, nah ini orang lain yang kena akibatnya kan. Udah mencoba untuk diingatkan tapi terus piye yo, aduh aku wis nyelek tapi kok lu galak sing delek kan gitu. Kayak nagih hutang gitu. Semacam itulah. Di kampus tuh kan kayak masih banyak tempat-tempat yang merokoknya tuh kayak nggak tahu malu gitu jadinya. Kayak udah tahu tetap di area kampus tetap pada ngerokok, pada nggak pernah kayak menyembunyikan diri gitu loh. Kan kalau kita ngerokok nih di area kampus sudah tahu bahwa kampus tuh nggak boleh rokok, tapi tetap ngerokok. Itu mungkin dari Kak Denta, bagaimana strategi yang mungkin bisa dikasih ke kampus dari pihak kampus, dan dari pihak kampus itu dulu dari beberapa hari atau bulan yang lalu tuh udah menerapkan kebijakan yang dimana tuh biasa tuh cukup efisien, dimana dari kebijakan dari dekan itu membatasi rokok. Itu mulai dari kantin. Jadi kantin itu udah dari ibu kantin itu udah memberi himbauan kepada orang-orang untuk mahasiswa kampus untuk berhenti merokok. Oh, jadi ibu kantinnya yang iya, tapi tetap aja nanti tidak 100% akhirnya clear ya, tetap masih ada. Jadi mungkin ada ide atau strategi dari Pak Denta selaku dari Semarku mungkin dari pihak kampus. Ya, oke. Memang
habit ya, Wah, merokok benar. itu Itu kan habit. perilaku Iya, ya benar. kan. Jadi memang nggak serta-merta langsung bisa hilang gitu. Maka harus ada aturan yang mendorong itu. Di Indonesia udah ada peraturan peraturan kesehatan, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Terus diatur lagi di peraturan pemerintah nomor 28 yang mengatur secara teknis si undang-undangnya. Oh, KTR tuh gini loh gitu. Itu sudah ada. Termasuk salah satunya adalah lingkungan fasilitas belajar mengajar atau tempat belajar mengajar. Nah, itu di breakdown lagi kampus salah satunya. Nah, di Kulon Progo karena kampus vokasi ya ini ya khususnya UNY itu ada di wilayah Kulon Progo, itu juga ada perdanya. Perdanya juga ada. Di situ diatur juga tempat belajar mengajar termasuk kampus, universitas itu sebagai kawasan tanpa rokok. Yang harus betul-betul bebas dari orang yang merokok, iklan, promosi, sponsorship. Nah, jelas ya, yang pertama kan tidak boleh ada orang merokok di lingkungan Sama kampus. sekali Sama nggak sekali boleh nggak boleh. Bahkan tidak boleh ada tempat khusus merokok sebetulnya, gitu kan. Itu di Kulon Progo. Nah, di UNY sendiri, Universitas Negeri Yogyakarta, itu ada peraturan rektor juga kalau nggak salah. Ya. Udah lama kok, 2013. Dan itu diapresiasi sekali, sangat diapresiasi karena di peraturan rektor itu sudah menyatakan bahwa lingkungan UNY itu bebas dari asap rokok. Iya. Artinya nggak boleh ada tempat khusus merokok sebetulnya, Sama. kecuali tempat umum Iya. kayak yang hotel gitu-gitu. Ya, jadi yang di luar kampus. yang di luar gitu, kampus, iya, yang di luar tempat belajar mengajarnya. Iya, benar. Itu. Jadi itu yang free. Kalau yang kayak hotel UNY, terus ada Mart, gitu, Oh, Plaza iya. di Jogja, Iya, gitu, masih- itu boleh masih menyediakan boleh, tempat masih. khusus merokok. Tapi tidak boleh di dalam ruangan. Ada tempat khususnya sendiri. Bukan ruangan bentuknya, tapi tempat khusus merokok. Ya kayak gazebo gini ditulisi. Tempat khusus merokok gitu. Area merokok. Area gitu, merokok Iya, gitu, benar. betul. Biasanya kan gitu. Kayak di hotel-hotel kan juga biasanya Iya, kan iya. gitu ada. Nah, apresiasi juga buat ibu kantin. Ibu kantin juga udah membantu mengingatkan bahwa di kantin itu nggak boleh merokok. Karena kantinnya kayak di sebelah ini kan kantinnya dia tertutup ya kan. Iya. Dan banyak nggak cuman mahasiswa aja, kadang-kadang Iya. pengunjung juga datang, orang tua mungkin, Dosen mungkin. dosen ya kan, dia juga termasuk kelompok rentan. Iya. Mungkin ada yang sakit asma kan kita Iya, nggak tahu iya, juga benar. kan, jadi mereka nggak nyaman di situ. Di satu sisi itu meningkatkan kenyamanan mahasiswa juga ketika mau santai misalkan ngerjakan tugas udah bebas dong, ada tempat-tempat yang memang tidak boleh merokok di situ, jadi nyaman aja di situ gitu kan. Coba bayangin kamu ngerjain tugas terus tiba-tiba ada orang yang merokok di situ kan kayaknya nggak nyaman juga kan. Ganggu banget ya. Ya, mungkin dia yang merokok nyaman ngerjain sambil Iya. ngerokok, kadang-kadang bisa keluar pikirannya gitu kan, katanya loh ini katanya. Tapi kan itu juga mengganggu teman-teman yang lain, apalagi kalau kerja kelompok kan. Apalagi sama orang yang mungkin cuma nggak suka asap gitu kan. Nah, itu bisa Mengganggu jadi. Itu kan makanya peraturan-peraturan tadi memang dibuat untuk melindungi mereka yang rentan, ya kan. Mereka yang tidak merokok memang fungsinya itu. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sama kampus mungkin? Mungkin lebih ke sosialisasi teman-teman Pak Dekan, mungkin juga kita Semarku beberapa kali juga bersama Dinas Kesehatan mengundang Pak Dekan juga buat diskusi, oh gimana sih di kampus itu gitu. Pak Dekan juga setuju juga di kampus harus KTR dan diterapkan juga cukup baik di UNY Wates khususnya. Sudah nggak banyak orang yang merokok, walaupun ya 1-2 masih ada ya. Ya itu udah jadi habit gitu tadi. Ya, makanya kan harus ada tempat apa ya? Harus ada peraturan yang jelas. Mana sih yang nggak boleh, mana sih yang boleh. Gitu, Oh iya benar. Jadi jelas. Oh besok kalau mau ngerokok ya sana ke hotel UNY sana yang ada. Kafenya kan juga ada ya, Iya, dia. benar. Ya di situ kan jauh lebih nyaman gitu ya. Penting di luar kampus. Di luar lah. kampus, ya kan. Terserah Terserah mau di mana. Yang penting di luar kampus, tidak di dalam kampus gitu. Nah, untuk langkah strategisnya yang untuk dilakukan ya mungkin sosialisasi satu pasti. Yang kedua mungkin teman-teman mahasiswa bisa mengadakan apa ya? Kalau masih ada orang ngerokok dikasih tuker gitu. Kamu ngerokok tak tuker telur 1 misalkan. Tak tuker jajanan Barter kantin. gitu ya? Nah, Barter. ya. Biar kamu nggak ngerokok di kampus gitu. Tahu edukasi kreatif kayak gitu kayak juga penting juga deh. Karena kan sesama mahasiswa kan biasanya kan. Kalau dosen nanti takutnya terlalu sopan atau gimana gitu. Jadi tahu Pak, maaf Pak, ini ada campaign nih nggak boleh merokok di kantin gitu. Ini salah satunya yang teman-teman Kalau kampus bisa semisal lakukan. yang rokok dosen nanti bagaimana? Itu pakai campaign itu. Campaign. Jadi kan santun menyampaikannya kan. Iya benar. Oh Pak, kita baru ada campaign nih dari
Hima itu bahwa kampus ini merupakan KTR itu. Oh, Iya. jadi kayak himbauan Himbauan, ya. Yang masih sopan gitu. Ya, yang sopan, Nah, jangan yang ya. negur, karena Iya. memang kita sadari Iya. perokok itu juga korban. Korban dari apa? Dari industri-industri yang dia itu cuma menguntungkan kekayaan mereka sendiri, ya kan? Sekarang gini deh, dipikirin, mereka beli rokok, ya kan? Pakai duit mereka sendiri. Mereka membayar cukai, bukan pabrik loh yang bayar cukai Iya. itu, pembelinya yang bayar cukai. Kena Terus, pajak juga kan jadinya. Kena pajak, bukan pajak, cukai. Oh, bayar Cukai, cukai. Oh, iya. cukai. Dia kena cukai, pembelinya yang bayar cukai. Pembeli itu masih bayar BPJS, ya kan? Oh, iya. Belum bayar BPJS, dia masih kena penyakitnya, gitu kan? Nanti berobat juga. Berobat juga, ya kan? Bayar. Artinya apa? Si perokok ini sebenarnya nanggung banyak hal, bukan pabriknya. Pabriknya dapatnya apa coba? Cuma untungnya. Untungnya aja, duitnya. Si yang dapat penyakitnya siapa sih? Perokoknya. Jadi mereka juga korban sebetulnya. Gitu. Jadi itu langkah-langkah itu yang perlu disadarkan ke teman-teman di kampus atau Bapak Ibu dosen lewat teman-teman Hima atau teman-teman yang ada di kampus itu kampanye-kampanye kreatif seperti itu menarik untuk dilakukan. Jadi jangan frontal gitu. Wah, nggak boleh nih, nggak boleh. Jangan kayak gitu. Jangan anarki juga. Jangan ya, jangan yang represif gitu lah ya Represif, istilahnya ya. ya. Yang humanis gitu. Iya, Kayaknya itu lebih menarik untuk jadi Dan mungkin pengingat. jadi mungkin mereka juga tidak tersinggung juga ya jadi. Betul, takutnya. betul. Dan yang kedua, di dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, itu juga diamanatkan untuk membentuk satgas. Ini di Perda Kulon Progo itu ada. Jadi setiap kampus atau setiap kawasan, di 7 kawasan tanpa rokok itu, termasuk salah satunya di tempat belajar mengajar, itu bisa membentuk yang namanya Satgas Kawasan Tanpa Rokok. Nah, ini Satgas ini yang nanti fungsinya untuk pengawasan. Yang itu yang tugasin negur tuh. Oh, Kalau ya, teman-teman benar. mahasiswa pakai kampanye kreatif, nah ini dari kampusnya bisa bentuk Satgas KTR. Nah, itu tugasnya fungsinya ngingatin tadi, memastikan ada tanda-tanda KTR, kan di sini ada, di situ juga udah ada tanda-tandanya. Itu memastikan ada tanda-tanda itu gitu loh, dan memastikan mungkin juga mengimbau tadi ya. ya, menghimbau. Jadi waktu kalian kampanye, mereka juga kalau bisa ikut gitu, sekaligus mengimbau gitu. Kalau misalnya ada dosen, jadi kalian nggak pakai kalian yang ngasih edukasinya, terus nanti yang dosen yang langsung mungkin langsung menegur gitu. mungkin lebih ke efek ke dosennya. Iya, bisa. Kalau nanti mahasiswa yang negur semua, bahaya itu nanti. Iya juga sih, kalau nanti mahasiswa sama mahasiswa nanti sulit Nah, bisa minta bantuan ke dosen juga. ya gitulah. Itu mungkin cara-cara yang bisa dilakukan. Jadi gimana nih Sobat Orkes terkait pengetahuan baru yang telah diberikan oleh narasumber kita terkait rokok pada hari ini? Jadi Sobat Orkes, segitu dulu ya cerita kita bareng Kade dan juga Kadenta. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih untuk Kade dan juga Kadenta atas waktunya yang udah diberikan kepada kami, udah sharing-sharing dan juga jadi nambah edukasi teman-teman semua. Ya, kita juga terima kasih dari Semarku udah diundang Hima Orkes ke Orkes ya. Menarik banget diskusi kita hari ini. Semoga ini bisa jadi bahan edukasi buat teman-teman semua di kampus maupun juga masyarakat secara umumnya gitu. Dan kita berharap juga nanti ya kita agendakan lagi nih bisa sharing-sharing lagi nih ya biar Boleh semakin banget. mantap ya teman-teman yang ada di luar sana tuh dapat informasi yang A1 ya yang benar dari kita. Iya. Dan juga ini kampus UNY jadi pelopor penerapan KTR yang komprehensif di Ya, Indonesia. Bisa. Setuju banget, Kak. Segitu saja dari kita. Sampai jumpa di episode Orkes selanjutnya. Orkes Podcast. Dadah.